Yo, para pendengar manga, ketemu lagi dengan admin di channel Rescue. Kali ini admin akan melanjutkan manga Berserk chapter 0.01, di mana di cerita sebelumnya, pendekar yang telah tiba di suatu kota, kini dikurung dan disiksa karena kekacauan yang dia buat terhadap sebuah kelompok berbahaya di kota itu. Gimana lanjutan ceritanya? Jangan lama-lama lagi, let's go to the story. Tapi sebelum itu, biar admin lebih semangat bacain manganya buat kalian, boleh banget buat subscribe channel ini. Cerita berlanjut di sebuah ruangan penyiksaan. Terlihat seorang Algojo mencoba menginterogasi pendekar itu. Tapi dia hanya diam tak membalas pertanyaannya. Sampai Algojo itu marah dan berkata jika pendekar itu keras kepala. Dia terus mencoba menyudutkannya agar membuka mulut. Tapi yang didapatnya bukan informasi, melainkan ludah yang dilemparkan ke mukanya. Jelas Algojo itu semakin murka, dia mencoba menyiksanya lagi. Tapi dia urungkan niatnya karena kedatangan seseorang ke ruangan itu. Ternyata yang datang ke ruangan itu adalah wali kota. Dia meminta Algojo untuk berhenti menyiksanya. Lanjut wali kota itu menanyakan persenjataan yang berada di ruangan itu. Dia menanyakan dengan berkata, tumpukan senjata itu semuanya milik pria ini, merujuk ke si pendekar. Algojo itu membenarkan pertanyaannya. Jika dengan senjata-senjata ini, cukup untuk si pria memulai perangnya sendirian. Terkejut dengan ucapan itu, wali kota bertanya pada si pria tentang identitas aslinya. Sambil menatapnya, dia berkata, apa kau prajurit bayaran? Tapi pria itu hanya diam tak merespon pertanyaannya. Dengan ketakutan, wali kota itu menjelaskan dampak dari kekacauan yang dia buat. Karena dia telah menghabisi para preman sebelumnya. Kota ini bisa dijadikan pelampiasan hingga dihancurkan oleh kelompok itu. Ungkapannya ditanggapi oleh si pria, dengan mengejek prajurit yang membiarkan kelompok itu seenaknya di kota. Dan berkata, jika prajurit penjaga di kota hanya seperti orang-orangan sawah. Merasa dirinya dihina, prajurit yang ada di ruangan menodongkan senjata dan berniat untuk melukainya. Tapi segera dihentikan oleh wali kota itu. Meskipun ejekan yang diterimanya, wali kota tetap saja ketakutan karena dia merasa tidak akan menang bahkan dengan seluruh pasukannya melawan kelompok preman itu. Dia terus mengungkapkan ketakutannya terhadap pemimpin kelompok itu. Pemimpin kelompok preman digambarkan sebagai sosok makhluk yang menakutkan dan tak dapat dipahami. Dia adalah sosok dari lubang paling dalam. Tak ada yang bisa membunuhnya, setidaknya tidak ada manusia yang bisa, ujar wali kota. Sependekar mengerti kenapa wali kota itu tunduk kepada kelompok itu. Tapi wali kota justru mengungkapkan, jika pendekar pengembara sepertimu tahu apa? Dengan perkataan yang tegas, pendekar itu menjawab, aku tahu semua tentang dia. Tentang monster yang memakan daging manusia, aku sangat tahu itu. Nah, mengapa pendekar itu sudah tahu tentang monster ini? Dan alasan kenapa pendekar ini selalu dekat dengan monster? Entah itu dia diburu atau berburu. Kita akan tahu semua alasannya di video selanjutnya. Kembali ke cerita, pendekar itu lanjut membuka fakta jika dia tahu wali kota selalu menyediakan hidangan untuk pemimpin kelompok itu. Lalu berkata, aku melewatinya di gerbang kota, gerbong penjara dipenuhi wanita dan anak-anak. Nah, di sini kita tahu alasan orang-orang dikurung dan dibawa keluar kota di video sebelumnya. Ternyata itu bentuk hidangan yang dimaksud. Di panel selanjutnya, diperlihatkan wali kota merasa kesal dan ketakutan karena fakta yang dibuka oleh si pendekar itu. Dia mencoba mengelak bahwa dia wali kota. Tugasnya adalah melindungi kota ini. Tapi ungkapan itu direndahkan oleh pendekar dengan berkata, melindungi kota? Maksudmu melindungi dirimu sendiri? Karena perkataan pendekar yang menusuk hati hingga terasa perih di dada, wali kota tersungkur ke tanah. Lalu memerintahkan Algojo-nya untuk menyiksanya kembali. Tapi jangan bunuh dia, kita masih harus menyerahkannya ke kastil Koka hidup-hidup, tambah wali kota. Segera Algojo kembali menyiksanya dengan besi panas yang masih menyala. Pendekar itu merintih kesakitan karenanya. Di lembar selanjutnya manga, diceritakan jika wali kota memerintahkan pasukannya menyiapkan kereta kuda untuk pergi ke kastil Koka, tempat di mana kelompok preman itu berada, dengan tujuan untuk menjelaskan kekacauan yang terjadi, juga meminta ampunan dari pemimpin kelompok itu, agar kota dan dirinya tidak diserang. Kita juga diperlihatkan kastil Koka yang besar dengan jurang yang terjal. Hanya ada satu jalan menuju ke sana, sehingga kastil ini terlihat sulit ditembus untuk diserang. Di panel selanjutnya, ada seseorang dalam kastil itu sedang membicarakan tentang pendekar pedang hitam. Di kegelapan kastil, dia berbicara dengan seseorang bernama Baron. Terlihat seseorang bernama Baron itu sedang menyantap makanannya di meja makan, sambil mendengarkan informasi mengenai pendekar pedang hitam. Dia berpakaian serba hitam dan memiliki tangan palsu dari besi. Seorang pria yang tampak suram. Gambaran yang diberikan kepada Baron tentang pendekar pedang hitam. Di panel selanjutnya, diperlihatkan Baron sedang mengunyah hidangan dengan giginya yang runcing. Di sini diperjelas bahwa monster pemakan daging manusia sekaligus pemimpin kelompok yang ditakuti itu, itulah dirinya. Dari penjelasan mengenai pendekar pedang hitam itu, dia menjawab seperti mengetahui identitas dari pendekar pedang hitam. Alasan kenapa mereka saling mengetahui identitas masing-masing antara pendekar dan Baron tidak dijelaskan di sini. Tapi segera kita bakal tahu di chapter selanjutnya. Lanjut, di panel setelahnya diperlihatkan pemberi informasi mengenai pendekar pedang hitam adalah orang yang ada di bar di video sebelumnya.
Di sela-sela obrolannya, ada prajurit yang masuk ke ruangan dan memberitahu Baron jika wali kota sudah menunggu di depan gerbang kastil meminta untuk bertemu dan membahas kekacauan yang sedang terjadi. Di page selanjutnya, pertemuan antara Baron dan wali kota pun tiba. Baron menyapa dan memujinya dengan berkata, "Sudah lama wali kota, baik sekali sampai datang ke sini." Dengan gugup, wali kota hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Dia memulai percakapan dan mengungkapkan maksud kedatangannya. Saking tidak ada celah untuk melawan kepada kelompok ini, wali kota memanggil Baron dengan kata Tuan, yang membuat kedudukan Baron berada di atas pemimpin kota itu sendiri. Tanpa basa-basi, wali kota segera menjelaskan kekacauan yang terjadi sebelumnya. Dia memohon ampun kepada Baron dan mengatakan, jika kekacauan ini terjadi karena ulah seorang pengembara yang tidak mengerti kesepakatan mereka berdua. Di sini wali kota tidak terlalu buruk, karena dia mengatakan jika penduduk kota tidak terlibat dengan masalah ini. Admin juga bingung apa maksudnya, karena sekarang wali kota seakan melindungi penduduk, tapi di sisi lain dia menjual banyak wanita dan anak-anak sebagai tumbal untuk kesepakatan. Dia memohon agar permasalahan ini bisa segera selesai dengan aman, sampai wali kota menawarkan tawanan sebagai hidangan dan emas diberikan 2 kali lipat dibanding biasanya. Tapi Baron menolak tawaran itu secara halus. Dia mengatakan jika wali kota terlihat takut kehilangan nyawanya saat ini. Setelah itu, Baron melemparkan hidangannya ke arah wali kota. Dia terkejut, ternyata itu adalah potongan telinga dari manusia. Wali kota segera melemparnya dan berteriak karena ketakutan. Lanjut, Baron mengungkapkan penolakan. Sambil memegang baju jirahnya yang megah dan kuat, dia berkata, "Mas, tawanan, aku tidak peduli hal seperti itu. Yang aku ingin lihat adalah manusia di dalam api neraka untuk kabur." Singkatnya, dia ingin melihat manusia yang berhamburan berlari dari ketakutan dan bahaya yang datang. Dengan senyuman menyeringai, seakan dia memberitahu kepada wali kota jika bencana akan datang. Wali kota hanya terdiam dalam ketakutannya. Setelah itu, wali kota dibawa paksa oleh para prajurit. Dengan tubuhnya yang rentak, dia tidak melawan sedikit pun. Hanya pasrah sambil meminta ampunan kepada Baron. Tapi Baron tidak memperdulikannya, karena saat ini hanya ada satu orang yang dia ingin temui. Dengan penasaran, dia bertanya pada dirinya sendiri, pendekar pedang hitam. Lalu dia tertawa girang seperti dia akhirnya menemukan tujuannya kembali. Cerita berlanjut kepada pendekar yang kini terbaring lemas karena siksaan yang dia dapat. Dia dikurung di suatu tempat yang dia tidak ketahui. Dia berusaha untuk bangkit dan mencoba beranjak dari tempatnya berbaring. Tapi sialnya, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Yang dia bisa rasakan hanya tubuh yang kesakitan. Di panel selanjutnya, saat dia mencoba melihat sekitar ruangan, dia menemukan makhluk aneh. Makhluk ini mengerikan seperti janin yang belum sempurna. Tapi anehnya, dia mengetahui makhluk itu dengan berkata, "Kau lagi." Nah, sama halnya plot twist yang didapat sebelumnya, mungkin kebenaran tentang makhluk aneh ini akan dijelaskan di video dan chapter selanjutnya. Kembali ke cerita, dengan perawakan yang tidak sempurna, bahkan terlihat itu tidak mempunyai kaki, makhluk aneh itu bergerak ke arah pendekar dengan menggeserkan badannya. Dengan ekspresi jijik dan kesal, pendekar berteriak kepada makhluk aneh itu untuk menjauh darinya. Di tengah momen tersebut, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh ke dalam ruangan itu. Ternyata dia adalah Puck si elf yang sebelumnya melarikan diri saat pengepungan. Dia masuk ke dalam ruangan membawa kunci untuk menolong si pendekar. Di sini si pendekar sadar. Setelah kedatangan Puck ke ruangan, tiba-tiba makhluk janin itu menghilang tanpa jejak. Dia membuat ekspresi terkejut dan khawatir. Lalu Puck yang menyadarinya berkata, "Apa kau bermimpi buruk?" Dia lalu menenangkan kondisi dengan berkata, "Jangan khawatirkan para penjaga. Puck bisa mendapatkan kunci ini karena para penjaga dibuat tidur oleh sihirnya." Pendekar itu merasa sedikit tenang karena hambatan lain sudah terselesaikan. Terkejut melihat keadaan pendekar yang penuh dengan luka dan memar di sekujur tubuhnya, Puck dengan nada angkuhnya berkata, "Seharusnya kau mendengarkanku sebelumnya." Pendekar itu membalas dengan menanyakan untuk apa dia datang menyelamatkannya. Dengan senyuman yang tulus, Puck menjawab bahwa dia ingin membayar hutangnya. Kita tahu bahwa sebelumnya Puck diselamatkan oleh pendekar itu di bar. Lanjut, Puck menjelaskan jika para elf punya rasa tanggung jawab dan rasa berterima kasih yang kuat. Itu alasan meskipun lawannya lebih besar dan kuat dibanding Puck, dia tetap bersikukuh untuk menyelamatkan pendekar. Di panel selanjutnya, Puck mencoba melihat luka pendekar dengan menyentuhnya. Akan tetapi, reaksinya tetap sama. Dia tidak suka tubuhnya dipegang, terutama di bagian pundak. Lanjut ke cerita, Puck hanya terkejut lalu dia mencoba menenangkan pendekar jika dia tidak akan melakukan hal buruk kepadanya. Melihat pendekar yang terus-menerus merintih karena lukanya, Puck mencemoohnya, lalu dia menyuruhnya untuk diam dan biarkan dia yang bekerja. Di sini diperlihatkan Puck mengeluarkan sihir penyembuhan khas elf. Serbuk bercahaya keluar dari dalam tubuhnya, sampai luka dan rasa sakit pendekar itu mereda, bahkan sembuh. Puck menjelaskan keunggulan ras elf. Jika elf memiliki banyak kemampuan, para elf bisa menyembuhkan luka, merasakan emosi seseorang, bahkan bisa membuat orang-orang bahagia. Setidaknya itu perkataan dari pemimpin rombongan yang diikuti Puck sebelumnya. Mungkin semua kemampuan tadi sesuai yang dirasakan pemimpin rombongan itu.
Lanjut, percakapan Pak menanyakan nama si pendekar. Di sini kita mengetahui bahwa pendekar itu bernama Guts. Pak menanyakan hal lain seperti alasan dia datang ke kota, namun Guts hanya diam, membisu tak menghiraukan Pak. Hingga Pak menemukan luka yang aneh. Dia berkata, sesuatu di lehermu tampak seperti lambang atau hanya sekedar luka. Dengan segera dia bangkit dan menghempaskan Pak. Lalu Guts berkata, ini adalah sebuah tanda. Dengan penasaran, Pak terus bertanya tentang tanda itu. Tapi Guts menjawab dengan kesal. Dia mengatakan jika Pak terlalu banyak bicara dan memberitahu Pak bahwa dia akan segera tahu semuanya. Guts juga memberitahu jika karena tanda yang dia punya, Baron pemimpin dari kelompok preman akan memburunya dan menghanguskan kota ini dalam waktu dekat. Mendengar jika kota akan dihanguskan, Pak mengira jika Guts akan membawa penduduk kota ke dalam masalahnya. Dengan angkuh, Guts justru tidak peduli dengan rakyat sipil. Yang dia inginkan hanya menghabisi pemimpin kelompok preman, yaitu Baron. Di lembar manga setelahnya, Guts berkata, siapapun yang dihabisi karena terlibat pertarungan orang lain adalah orang bodoh, yang memang sudah dari awal tidak punya kekuatan untuk bertahan hidup. Dia tidak peduli dengan orang lemah yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Karena kemampuan elf bisa merasakan emosi seseorang, Pak merasa tidak nyaman dengan emosi Guts yang sangat dingin namun berapi-api. Dia sampai bingung dengan emosi dalam diri Guts. Dia merasakan amarah, kesedihan, dan rasa takut. Dan semuanya bercampur begitu pekat. Mengingat perkataan Guts yang tidak peduli dengan makhluk yang lemah, Pak bertanya kenapa dia diselamatkan oleh Guts. Mendengarnya Guts terkejut hingga tertawa kencang, sampai dia mengolok-olok Pak. Dia tidak bermaksud menolong Pak saat itu, karena untuk apa menolong serangga kecil sepertimu, ujar Guts. Pak marah dan memukul dagu Guts begitu keras. Pak lalu menangis dan pergi menjauh dari sana. Guts berteriak memanggilnya untuk kembali. Dia hanya heran kenapa dia menjadi marah karena hal sepele. Pak pergi tak menghiraukan Guts lagi. Kini dia memandang kunci dan meraba bagian luka yang sudah sembuh. Entah apa alasannya, mungkin dia kesal, lukanya dicakarnya hingga terbuka kembali. Tak berselang lama, dia terkejut mendengar keributan di tengah kota. Lalu segera dia beranjak untuk melihat keadaan melalui jendela. Tapi, tanda di lehernya tiba-tiba mengeluarkan darah dan membuatnya kesakitan. Seperti tanda-tanda kesenangan, Guts tersenyum dan menjilat darah yang ada di jarinya, sambil mengatakan jika Guts sudah menantikannya. Page selanjutnya diperlihatkan keadaan kota yang hancur karena serangan. Bangunan-bangunan terbakar. Bukan hanya itu, banyak rakyat sipil yang tercincang dan tubuh mereka berserakan di jalanan. Terlihat kelompok Baron dengan pasukan kavaleri elit dan baju jirah mereka yang terlihat ganas yang siap memporak-porandakan kota. Juga wujud Baron dengan baju jirahnya tanpa ampun menyiksa siapapun. Bahkan anak kecil pun jadi sasarannya. Dengan mengacungkan tubuh anak kecil yang ditancapkan di atas kapaknya, dia tertawa puas, siap untuk pertempuran yang diinginkannya. So itu dia cerita dari manga Berserk Chapter 0.01 Part 2. Gimana menurutmu tentang ceritanya? Like jika kamu suka, komen untuk tanggapan, kritik, dan saran. See you in the next video.